Ciri-ciri PCOS gimana? Saya ulangi, PCOS itu ada 4 jenis. PCOS inflamasi, kemudian PCOS resistensi insulin, PCOS pasca pil KB, dan PCOS adrenal ya. Nah, saya sebutkan aja PCOS yang paling umum dan yang paling dominan, yang sering terjadi ya, itu PCOS resistensi insulin. Resistensi insulin ya, yang paling mudah dikenali juga karena kasusnya udah sangat umum. Yang pertama, mengalami siklus abnormal, artinya dia lebih banyak mengalami anovulasi, tidak mengalami puncak masa subur ya, begitu. Jadi menstruasinya abnormal. Kemudian yang kedua, hasil USG transvaginalnya polikistik ovarium atau sel telurnya kecil-kecil ya. Kemudian gejala berikutnya hirsutisme, biasanya hirsutisme ya, yang menunjukkan hiperandrogen. Hirsutisme itu apa? Muncul atau tumbuh rambut-rambut halus yang cukup lebat gitu ya, cukup lebat. Di area mana khususnya? Yang paling mendekati akurat dengan hiperandrogen, cirinya adalah satu, muncul rambut halus di area areola puting. Nah, dilihat, silahkan dilihat di areola puting masing-masing. Barangkali muncul rambut-rambut halus ya, mau selembar, mau 2 lembar gitu, pokoknya akurat itu. Kemudian yang kedua, yang akurat lagi mana? Lihat jari kaki teman-teman. Kalau di antara kuku dengan apa ya? Pokoknya di antara kuku itu, saya nggak tahu namanya, itu muncul rambut-rambut halus juga, tumbuh rambut-rambut gitu ya, serumpun gitu kan rambutnya. Nah, itu juga mendekati akurat teman-teman mengalami hirsutisme. Kemudian yang berikutnya, tandanya apalagi? Rambut halus yang ada di pipi ya, pipi sini, rambut-rambut halus, kemudian di dahi atau kening ya, punggung, tangan, lengan, kemudian betis dan paha. Kalau semuanya tumbuh rambut-rambut halus ya, itu mendekati akurat bahwa teman-teman itu mengalami hiperandrogen gitu ya, hiperandrogen. Walaupun demikian, jangan self diagnosa ya, teman-teman harus validasi dengan tes hormon juga, tes hormon testosteron namanya. Kemudian kalau dari bentuk badan gimana? Biasanya resistensi insulin memiliki bentuk badan yang lebih gempal. Kalau teman-teman aware dengan bentuk badan, ada bentuk badan bentuknya bentuk apel ya. Jadi yang bagian atas itu lebih ya gitu, nggak berbentuk, bukan berbentuk langsing, bukan, tapi ya kayak bulat gitu ya, kebayang ya. Nah, kemudian memiliki belly fat, perutnya gede, lingkar perutnya di atas 75 cm. Nah, itu yang paling mudah dikenali ya, yang paling mudah dikenali. Sebetulnya ada banyak cirinya, tapi itu yang paling mudah dikenali. Walaupun sudah mendekati ciri PCOS, tetap validasi dengan tes 1. USG transvaginal di hari kedua atau ketiga menstruasi, kemudian USG lagi validasi kedua di hari puncak masa ovulasi atau hari ke-14 ya. Kemudian yang kedua, tes resistensi insulin, itu meliputi insulin puasa, glukosa darah, kemudian indeks HOMA-IR sama HbA1c. Untuk PCOS, kalau memiliki semua gejala tersebut maka sudah dipastikan tak apa-apa PCOS. Tapi kalau cuman sekedar hasil USG-nya PCO aja, tidak disertai dengan riwayat resistensi insulin atau riwayat sindrom yang saya sebutkan tadi ya, maka itu cuma PCO, bukan PCOS. Kita PCO atau PCOS bisa dibantu dengan program Healing Tubuh kelas terapan. Ambil kelas rekomendasi kita, kelas GH Komplit ya. Bisa langsung gabung lewat link yang ada di bio kelas terapan. Ikuti aja step by step meal plan dari kita gitu ya.